Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun tidak bertatap muka. Hari ini kita akan belajar mengenai sediaan obat bentuk tablet, yang dimana kalian semua pasti sudah mengetahui bentuk sediaan obat yang ini ya. Nah, menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 4, tablet itu merupakan sediaan padat yang mengandung suatu zat aktif atau bahan obat dengan pengisi atau tanpa bahan pengisi. Biasanya tablet itu ada yang berbentuk kapsul yang kita sebut kaplet, ada juga bolus itu yang biasa digunakan untuk pengobatan hewan, bentuknya besar. Adapun beberapa bentuk tablet seperti gepeng, bundar, segitiga, dan lonjong, yang dimana bentuk ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pemalsuan dari sediaan obat tersebut. Tablet juga memiliki keuntungan dan kerugian, di mana keuntungan dari sediaan tablet ini dia dapat menutupi atau dapat ditutupi rasa pahit yang terdapat dalam suatu zat aktif itu dengan metode penyalutan. Dan tablet juga merupakan sediaan yang dapat diproduksi massal atau dalam skala besar atau skala banyak ya. Terus komposisi tablet juga dapat disesuaikan dengan berbagai dosis, dan tablet ini sudah dikenal dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan sediaan obat dalam bentuk lain. Nah, di sini juga tablet merupakan sediaan oral yang memiliki stabilitas baik dalam bentuknya. Namun dalam sediaan tablet ini juga memiliki beberapa kerugian, di mana si tablet tersebut sukar digunakan oleh anak-anak biasanya, dan beberapa zat aktif yang akan dijadikan tablet juga susah dikempa atau susah dicetak, dan pada tablet-tablet tertentu juga diperlukan penggunaan khusus. Nah, untuk obat yang rasanya pahit ini harus dilakukan penyalutan. Terus dalam hal peracikan, beberapa tablet tidak dapat diracik. Dalam membuat tablet, kita harus memiliki komponen-komponen penyusun dalam tablet tersebut, di mana dalam komponen tablet itu harus terdapat zat aktif atau adjuvan, dan yang terakhir itu ada bahan tambahan atau eksipien. Contohnya eksipien di sini yaitu ada bahan pengisi yang berfungsi untuk memperbesar volume massa agar nanti mudah dicetak. Yang kedua itu ada bahan pengikat yang biasanya dia berfungsi memberikan gaya adesi pada massa serbuk saat granulasi, serta dia dapat menambah gaya kohesi juga pada bahan pengisi. Dan yang ketiga itu ada bahan penghancur. Biasanya bahan penghancur ini ditambahkan pada pembuatan tablet, itu gunanya untuk membantu hancurnya tablet setelah dikonsumsi atau ditelan. Adapun bahan tambahan lainnya seperti pelicin itu biasanya diberikan dalam pembuatan tablet guna mengurangi gesekan dalam proses pengempaan tablet, dan berguna untuk mencegah terjadinya pelengketan pada cetakan. Lalu pada pembuatan tablet kita bisa menambahkan glidan atau bahan pengikat agar meningkatkan kemampuan mengalirnya sebuk ya. Dan bahan tambahan atau eksipien yang terakhir itu kita bisa menambahkan bahan penyalut atau coating agent yang berfungsi untuk menutupi rasa zat aktif yang tidak enak ya. Selanjutnya kita masuk ke jenis tablet, di mana dia dibagi berdasarkan metode pembuatan, yaitu terdapat dua jenis, yaitu ada tablet cetak dan tablet kempa. Untuk tablet cetak sendiri umumnya dia mengandung bahan obat dan bahan pengisi yang mengandung laktosa dan serbuk sukrosa dengan berbagai perbandingan ya. Nah, massa tersebut nantinya akan dibasahi oleh etanol dengan persentase tinggi
lalu massa serbuk tersebut yang sudah lembab ditekan dengan tekanan yang rendah. Yang kedua, maksudnya itu B ya. Nah, tablet keempat ini dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan baja. Nah, untuk tablet cetak yang sebelumnya, dia bersifat agak rapuh sehingga harus hati-hati dalam pengemasan atau pendistribusian. Selanjutnya yaitu ada jenis tablet berdasarkan distribusi obatnya dalam tubuh. Yang pertama itu ada tablet dengan bekerja lokal dan tablet dengan bekerja sistemik. Ya, kalau lokal yang seperti kalian tahu dia bisa untuk pengobatan dalam rongga mulut atau ovula untuk pengobatan infeksi vagina. Nah, selanjutnya kalau yang sistemik itu ada obat-obat tablet dengan kerjanya itu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lalu ada jenis tablet berdasarkan jenis bahan penyalut. Untuk penyalutan sendiri bertujuan untuk melindungi zat aktif yang bersifat higroskopis atau tidak tahan terhadap pengaruh udara, kelembapan atau cahaya. Makanya digunakan atau diformulasikan sebagai tablet salut. Yang kedua itu penyalutan digunakan untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dan membuat penampilan tablet agar lebih menarik. Lalu untuk mengatur tempat pelepasan obat dalam saluran cerna, misalkan enterik tablet yang pecah di usus. Jadi penyalut ini bisa menahan lamanya atau hancurnya obat di dalam tubuh kita atau menunda pelepasan obat. Untuk tablet yang berdasarkan jenis penyalut itu terdapat 5 jenis. Yang pertama itu ada tablet biasa atau salut gula. Tablet ini disalut dengan suspensi gula dalam air dan serbuk yang tidak larut seperti pati, kalsium karbonat atau gum akasia atau gelatin. Yang kedua itu ada tablet salut selaput. Nah, tablet ini biasanya disalut dengan higrosokopil metil selulosa ya, atau turun-turunan metil. Ada juga NaCNC dan campuran selulosa yang biasanya mengandung air atau tidak mengandung air. Lalu ada tablet salut kempak, di mana tablet ini disalut secara kempak atau cetak dengan massa granulat yang terdiri dari laktosa, kalsium fosfat, dan zat lain yang cocok. Nah, yang selanjutnya itu ada tablet salut enterik itu yang tadi. Tablet ini disebut juga sebagai tablet lepas tunda. Dan yang terakhir juga terdapat tablet lepas lambat. Tablet ini efeknya akan diperpanjang ya. Baik, yang keempat itu ada jenis tablet berdasarkan cara penggunaan. Untuk yang pertama itu ada tablet biasa. Tablet biasa ini dibuat tanpa penyalut, digunakan per oral dan dengan cara ditelan ya, dan dia umumnya itu pecah di lambung. Yang kedua itu ada tablet kunyah atau chewable tablet. Itu biasanya dimaksudkan untuk dikunyah dan meninggalkan residu dan rasa yang enak dalam rongga mulut. Biasanya tablet-tablet ini diformulasikan untuk multivitamin anak biasanya ya. Yang selanjutnya itu ada tablet kisap, di mana tablet kisap ini merupakan sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma manis. Nah, dia membuat tabletnya itu melarut dan hancur perlahan di dalam mulut. Yang selanjutnya itu ada tablet larut atau effervescent tablet. Biasanya dia dibuat dengan cara dikempak, dan dia mengandung zat aktif. Tablet ini juga mengandung campuran asam. Nah, biasanya dia digunakan dengan cara dilarutkan di dalam air.
Lalu ada tablet hipodermik. Biasanya tablet ini berupa tablet steril yang umumnya beratnya mencapai 30 mg. Larut dalam air serta digunakan dengan cara melarutkan ke dalam air untuk injeksi secara aseptik, namun bisa juga disuntikan di bawah kulit atau subkutan. Lalu ada tablet implan. Biasanya implan ini merupakan sediaan massa padat steril berukuran kecil dan berisi obat dengan kemurnian yang tinggi dan dibuat dengan cara pengempaan atau pencetakan. Nah, biasanya si implan ini dimaksudkan untuk ditanam di dalam tubuh atau diletakkan di subkutan ya. Tujuannya itu memperoleh pelepasan obat secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya dia mengandung hormon ya, seperti untuk menunda kehamilan atau KB. Lalu ada juga tablet vagina atau ovula. Biasanya dia berbentuk bulat telur dan agak pipi. Biasanya digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam vagina secara langsung atau menggunakan alat juga bisa, namanya insertor atau tabung plastik, guna memastikan tabletnya itu dimasukkan ke dalam bagian vagina. Lalu ada pula tablet sublingual, di mana dia digunakan dengan cara meletakkan tabletnya itu di bawah lidah sehingga zat aktifnya itu langsung diserap ke dalam mukosa mulut ya. Biasanya ini contoh-contohnya kayak obat isosorbit dinitrat. Nah, penggunaannya itu di bawah lidah. Lalu ada juga tablet Blukal. Nah, kalau dia itu diletakkannya di antara pipi dan gusi ya. Kalau tadi di bawah lidah, yang ini di atasnya, di antara gusi dan pipi, sehingga zat aktifnya juga langsung diserap melalui mukosa mulut. Biasanya ini untuk obat perangsang kelahiran ya, untuk induksi melahirkan. Dan yang selanjutnya yaitu cara pembuatan tablet. Di sini terdapat 3 cara dalam pembuatan tablet. Yang pertama itu ada granulasi basah, di mana granulasi basah ini dilakukan dengan mencampurkan zat berkhasiat, zat pengisi, dan zat penghancur secara homogen, kemudian dibasahi dengan larutan atau bahan pengikat. Nah, bila perlu pewarna, kalian bisa tambahkan pewarna. Nah, contoh granulasi itu seperti gambar berikut. Untuk granulasi basah ini menghasilkan tablet yang lebih baik ya, dan dapat disimpan dalam waktu yang lama dibandingkan granulasi kering, di mana granulasi kering itu dilakukan dengan cara mencampurkan zat berkhasiat, zat pengisi, dan zat penghancur. Dan jika perlu kalian tambahkan zat pengikat. Lalu granulasi kering ini juga memiliki keuntungan dalam pembuatan tablet, tidak memerlukan pemanasan dan kelembapan dalam prosesnya, serta penggunaan alatnya itu lebih sederhana. Sedangkan kerugiannya itu menghasilkan tablet itu kurang tahan lama dibandingkan dengan granulasi basah. Nah, berikut merupakan contoh alat granulasi ya. Lalu yang selanjutnya itu ada cetak kompa langsung. Nah, biasanya cara ini dilakukan untuk obat-obat dengan spesifikasi berikut, seperti zat berkhasiatnya sudah memiliki sifat alir yang baik, itu boleh langsung dicetak atau boleh langsung dikompa. Yang kedua itu zat berkhasiatnya harus berbentuk kristal, tapi harus bersifat free flowing juga, atau alirannya juga baik atau bagus. Nah, dari cara pembuatan tablet tadi itu memiliki ada step yang namanya granulasi. Nah, itu memiliki tujuan seperti berikut, yaitu memperbaiki sifat alir, mengurangi ruang udara, dan mencegah melekatnya serbuk pada cetakan nanti ya. Dari cara pembuatan tablet tadi ada juga jenis kerusakan pada pembuatan tablet.
Contohnya seperti binding, biasanya kerusakan tablet ini disebabkan oleh melekatnya massa yang akan dicetak pada dinding ruang cetakan. Yang kedua ada stitching, yaitu pelekatan yang terjadi pada punch atas dan punch bawah yang disebabkan oleh permukaan punch yang tidak licin. Biasanya terjadi karena kurangnya pelicin ya, atau massa yang masih basah, sehingga si massanya itu menempel pada punch atau cetakan. Lalu ada whiskering, biasanya dia terjadi pelelehan zat aktif saat pencetakan pada tekanan tinggi karena pencetak tidak pas dengan ruang cetakan. Nah, proses ini mengakibatkan jika disimpan dalam botol, sisi yang berlebih akan lepas dan menghasilkan serbuk, jadi dia akan pecah. Lalu ada splitting dan capping. Kalau splitting itu lepasnya lapisan tipis dari permukaan tablet, terutama bagian tengah. Kalau capping yaitu membelahnya tablet pada bagian atas. Lalu ada molting, yaitu merupakan penyebaran warna yang tidak merata pada tablet. Yang selanjutnya ada crumbling, atau tabletnya itu retak dan mudah rapuh. Nah, itu adalah jenis-jenis kerusakan pada pembuatan tablet yang disebabkan oleh proses pembuatan atau formulasi yang tidak tepat, sehingga menyebabkan kerusakan tadi ya. Dan yang terakhir itu ada pengujian atau evaluasi mutu tablet, yang biasanya dia dilaksanakan untuk menguji keseragaman sediaan. Biasanya dia mengukur samanya atau besar kecilnya keseragaman bobot, yaitu perataan dan keseragaman kandungan. Lalu ada uji waktu hancur, ada uji disolusi, uji kekerasan tablet, dan uji keregasan tablet. Baik anak-anak, ibu rasa cukupkan sekian. Berikut ada soal latihan untuk kalian kerjakan. Ibu harap kalian mengerti tentang materi kita hari ini, dan yang masih belum paham atau tidak mengerti, kita akan buka dalam forum chat WhatsApp. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.